Makanya aku lalu ngambil dijak rasani dukun rapati wani. Gara-gara ini ku, biaya awal-awal wong rohno nabi, ya baru kayak dukun. Dia baru kayak dukun. Meskipun kita tahu dulu dukun itu punya akses ke langit, sekarang enggak. Tapi tetap sebagian itu ya benar. Sampai sekarang pun sebagian itu ya benar. Panjang pangeran usul ke, sing fase dia kadang duwe ilmu sing wong saleh dia kadang ilmu apa? Foto-foto. Dia dengan kita memang dalam Islam itu harus belajar banyak. Kalau nanti sinau tentang Fathul Bari kita itu jangan terus darani batas cara syariat dukun gak oleh dipercaya, terus gue darani semua omongan dukun salah. Itu beratnya nanti kalau kamu melacak sejarah kesulitan. Bagaimanapun ada gosip-gosip tertentu, pertama si bulir itu dukun. Dan sebagian juga benar, nyatanya benar. Meskipun kita tidak wajib membenarkan, tidak wajib menyalahkan. Mulai zaman Nabi Sugeng nak ngedikan nak Allah Bani Israel cerita wala tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kamu jangan bilang tidak, ya jangan bilang iya. Kemudian tidak mau benar, kemudian iya mau salah. Jadi kadang-kadang dia harus ngambil sikap ya seperti itu. Nanti mau tentang Fathul Bari ini penjelasannya seperti ini. Sudah menjadi sunnahnya Allah. Itu kalau kebenaran itu mesti populer. Ya, kalau kebenaran itu populer. Dan sebagian kepopuleran kebenaran itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Ya kalau balen malih. Dan sebagian kepopulerannya barang-barang tidak benar, barang-barang benar itu diucapkan orang-orang yang tidak benar. Saniki misalnya Nabi Muhammad ape lahir. Niku pertama sing gosipno niku pendeta Rohibu Bukhairah. Kita mulai kecil diajarin ketika Rasulullah umur 12 tahun, Abu Thalib badhe teng Syam, dicegat teng Syam teng Syria cara saniki dicegat Rohibu Bukhairah. Niku masyhur. Nggih jarene Rohibu Bukhairah, iki sapa? Iki anakku jar. Takoki niki sinten, iki anakku sampai 3 kali. Ketika ada indikasi orang itu gak percaya, Abu Thalib sesuk marah. Memangnya salahnya apa kalau anak saya? Niku masyhur jadi. Terus jarene pendeta Bukhairah itu semua alamat Nabi itu ada semua, kecuali anak ini anak kamu ya. Itu yang rusak jadi rasido jadi Nabi ya. Karena di Syria itu ada pohon nubuah, itu khas. Pohon itu akan mereaksi siapa saja yang calon nabi. Jadi kalau nabi itu duduk di situ kok sering ning kulon, itu wite niku dadi kok kulon supaya ngiyupi nabi. Nah misalnya sering kok lor ya wite dadi ning lor. Pokoknya mesti ngiyupi niku. Nah sing nggo kowe orang reaksi ya. Itu khas napa? Khas. Tudzilluhul ghamamah tuti'uhus sahaib. Nah enggak ada cerita Burdah nang tiba nih. Makanya terus takok afi ainaihi khumratun istidharon lil alamatil khafiyah. Nah sampeyan mau coba berjanji itu mripate didelok terus ada alamat khas, itu semuanya ada. Problem pendeta tadi adalah sayangnya cah iki sitok kok duwe bapak. Mana Abu Thalib sampai jawab 3 kali anaknya itu sayangnya kok anak jenengan. Terus akhirnya Abu Thalib tanya, memangnya kalau anak saya kenapa? Anak ini itu calon nabi akhir zaman. Semua alamat ada, kecuali karena dia punya bapak. Saya kira Abu Thalib cerita, oh enggak, itu udah anak saya. Bapaknya mati terus tak rumat. Aku itu pamane. Terus pendeta itu sujud, jangan teruskan ke mana? Palestina terus ke Israel, nanti dibunuh orang Yahudi. Terus pulang. Jadi Nabi 12 tahun itu Abu Thalib sudah yakin nak ponakane calon apa? Nabi. Begitu juga orang Yahudi di Medina. Itu sudah menggosipkan nanti ada Nabi akhir zaman. Sampai orang Ansor dengar, kemudian mencari-cari orang itu siapa. Akhirnya orang Ansor ketemu Kanjeng. Itu orang tidak benar semua itu, Bukhairah sama Yahudi. Tapi ciri utama kebenaran tuh orang tidak benar pun akan ngomong kebenaran. Ya sudah seperti itu sunnatullah, sama harus ngakui. Kados Fir'aun itu ngerti nak Musa hebat gara-gara dikandani. Dia ngipi ada api yang membakar kerajaannya. Lalu sing nakwil ya bener. Api itu saking pundi. Pokoknya kok kampungnya Bani Israel.
Terus dari tukang-tukang sondrone diramal, oh nanti itu ada bayi lanang songko Israel, Bani Israel maksudnya, sing bakal menghancurkan kerajaan jenengan. Wes akhirnya di kebijakan setiap bayi lelaki dibunuh. Dan kejadiannya benar-benar seperti itu. Akhirnya yang menghancurkan Fir'aun adalah bayi saking Bani Israel. Begitu seterusnya. Masih banyak lagi cerita-cerita seperti itu. Mulai misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku rajane ngipi. Ngipine asine ya lucu, cara mbok tebak ya dadi nomor ngipi. Nah, cara sampean tebak pitu kan pitu wah berarti ndas. Pitune berarti buntut wae repot. Ngipine rajane mau ini arasab abaqaratin simani yaquluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudriu wa ukhra yabisat. Aku iku ngipi roh sapi lemu pitu dipangan sapi kuru pitu. Lan roh tanduran pitu lemu, tanduran pitu kuru. Wis ngono tok. Lah tukang-tukang ngipi ora iso jawab ya mok qalu adghasu ahlam apa nu kembange turu wis bloyor ngene. Tapi oleh Nabi Musa ketika itu pentakbir mimpi itu diakui. Nabi Musa le nakwil yo sederhana. Akan ada masa panen 7 tahun dan akan habis oleh masa paceklik 7 tahun. Ternyata raja membenarkan takwilan itu karena raja punya standar untuk membenarkan. Andai kan zaman itu tidak ada standar membenarkan, paling raja pun bilang, wah ngomong jelas. Tapi raja nopo membenarkan karena zaman itu mimpi itu ya seperti itu. Mulane sampean aja geman nak wili apa berlebihan anti mimpi. Ya kowe nek istikharah kok ketoke terlalu ekstrim ya percaya sithik-sithik. Mong kula di kanca niku melarat badhe nglamar tiyang sugih wis keluargane setuju kabeh. Mimpi roh puting beliung calon mertuane. Kandha kula. Wah iku ngentekno donya ayo. Langsung dibatal. Nggih Gus kula batal. Lah piye ditakwil piye sedurunge ra tau ngimpi ngono? Sing wedok niku keluargane sugih, sing lanang melarat kanca kula. Wis mantep untuk cah iku. Ana kiye ning ngongkon istikharah, jebule ngipi roh napa angin puting beliung tak kok kula takwilane napa iki? Donyane jenengan tak dilereni. Terus cah iku akhirnya rabi wong liya, ya ngono tenan wis repot terus. Enggak bisa kamu karena menurut syariat sekarang mimpi enggak dibenarkan, dukun enggak dibenarkan. Kemudian Anda sama sekali tidak percaya, enggak boleh. Tidak wajib membenarkan, tapi jangan bilang tidak percaya karena pasti masih ada sisa-sisa ilmu kebenaran di masa lalu. Dan kira kaget neng TV kan itu jumpa pers ada tanggalnya itu sebelum peristiwa Aceh, sebelum angin di Florida dan kemudian terjadi persis. Tidak karena ilmu loh, bukan karena ilmu sains, enggak. Paham ya? Terus itu masalah-masalah sing jari Fathul Bari. Kamu jangan menyoal alamat nubuwah ketika yang mengatakan adalah Rohibu Bukhairah atau mimpinya raja-raja Romawi bahwa mimpi ada raja yang berkhitan. Kemudian Hiroklu nyari yang khitan itu siapa? Ternyata orang Arab. Berarti Nabi akhir zaman itu orang Arab. Dan itu yang ngomong Heraklius, orang Romawi. Tapi ya terbukti ada gunjingan Nabi ya karena omongannya orang-orang nopo? Orang-orang nopo? Romawi. Sama harus percaya itu.